Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali. Kita lanjutkan dengan penerapan rumus yang tadi sudah kita kerjakan gitu ya, sudah kita pelajari. Nah, saya akan bacakan dulu soalnya. Jadi soalnya seperti ini ya. At what water depth is the pressure twice atmospheric pressure? Nah, artinya itu di kedalaman mana gitu ya, di kedalaman air seberapa sih gitu ya, yang mana tekanannya itu 2 kali daripada tekanan atmosfer ya. Jadi soal A ini bertanya ya, kalau kita ingin mendapatkan tekanan 2 kali atmosfer gitu ya, 2 kali atmosfer bumi normal ya, kira-kira kita itu harus menyelam eee, ke dalam air untuk berapa dalam gitu ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua ya, what is the pressure at the bottom of the 11 kilometer depth Mariana Trench, the deepest point in the ocean. Nah, ini di yang poin B ini berapa tekanan di dasar palung palung Mariana ya. Kalau Mariana itu ini ya, buat ganja ya, tapi ini Mariana ya. Palung Mariana itu kalau tidak salah ada di Filipina ya. Nah, itu kedalamannya adalah 11 kilometer ya dari permukaan air laut. Nah, kira-kira di dasarnya itu tekanannya berapa ya. Take atmosphere pressure as 100 kilopascal and the density of water as 1000 kilogram per meter cube ya. Nah, ambil ya tekanan atmosfer itu 100 kPa. Nah, sebenarnya ini dibulatkan ya. Biasanya kan 1 atm itu sama dengan 101, sekian ya. Tapi untuk mempermudah perhitungan di soal ini kita disuruh menggunakan tekanan atmosfernya sebesar 100 kPa ya. Nah, ingat ya, diubah dulu ke PA karena PA itu adalah satuan internasional ya. Normalnya seperti itu ya. Nah, sebenarnya kan bisa saja soalnya ngomong 1 atm ya, tapi dia langsung minta kita untuk dalam PA karena memang PA itu Pascal itu ya, itu adalah satuan internasional daripada tekanan ya. Dan kemudian untuk massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik gitu ya. Jadi kalau ya ini tambahan ya. Jadi kalau misalnya kita punya bak mandi ya, bak mandi itu lebar panjang tingginya 1 meter semua ya, diisi air. Nah, maka berat air sampai penuh itu di bak mandinya itu beratnya adalah 1000 kg ya, atau 1 ton gitu ya. Nah, oke. Nah, oke, kita langsung mengerjakan soal yang nomor A dulu ya. Oke. Saya akan mengerjakan soal yang nomor A itu di sini ya. Soal yang nomor A ya. Jadi kita diminta untuk pakai rumusnya kan seperti ini ya. Nah, sini saya akan menulis ulang yang rumus ini ya. Ya, P ini P yang dicari atau tekanan yang dicari. Ini P apa namanya? P atmosfer ya, ditambah rho air ya, karena kita tadi water ya. Kemudian percepatan gravitasi dan H yang dicari ya. Kan kita ingin mencari kedalaman gitu ya. Oke. Nah, di sini ditulis ya, take atmospheric pressure HS 100 kPa ya. Jadi apa namanya? Tekanan ya, tekanan atmosfernya adalah 100 kPa ya. Nah, 100 kPa itu kan gini kan 100. Oke, 100 kPa itu kan sama dengan 100 dikali 1000 ya. PA gitu ya. Nah, supaya simpel 10 pangkat 5 PA gitu ya. Karena kita nggak boleh pakai K ya. Karena kalau pakai K itu tidak internasional. Jadi mau tidak mau harus diubah ke PA gitu ya. Nah, itu adalah apa namanya? Atmosfer daripada bumi ya, atmosfer daripada bumi. Atmosfer di permukaan bumi gitu ya. Nah, ini akan saya tulis ini sebagai P0 ya. Nah, ini sebagai P0.
Jadi saya tulis 10 pangkat 5 gitu ya. Ini masih sama dengan 5 ya, bukan 3. Ditambah rho air berapa? Ya, rho air adalah 1000 kg per meter kubik gitu ya. Nah, 1000 itu kan 10 pangkat 3 ya. 10 kali 10 kali 10 gitu ya. Nah, 10 pangkat 3. Nah, dalam kita membuat perhitungan fisika, ya itu akan lebih baik kalau hal yang banyak nol-nolnya tadi itu kita tunjukkan dalam bentuk pangkat ya. Karena kalau dalam bentuk pangkat itu menjadi lebih ringkas dan lebih saintifik gitu ya. Oke. Kemudian G ya. G adalah percepatan gravitasi. Oke, di sini ya percepatan gravitasinya adalah 9,8. Kita lihat satuannya, oke satuannya sudah satuan internasional, jadi tidak perlu kita ubah-ubah lagi gitu ya. Biasanya G itu kalau nggak 10 ya 9,8. Nah, tapi karena kita di sini diminta 9,8, oke 9,8 ya. Nah, dalam matematika kali itu kadang-kadang juga bisa ditulis dengan titik ya. Jadi titik itu juga perkalian ya. Nah, kemudian H-nya berapa? Ya, H-nya dicari ya. Jadi kita tidak perlu mencari gitu ya. Oke, nah ini saya kurung saja. Oke. Nah, ini adalah tekanan yang dicari ya. Nah, kita itu ingin mencari tekanannya berapa? Twice atmospheric pressure ya. Jadi tekanan yang 2 kali ya. Kalau misalnya tekanan yang 2 kali dari tekanan atmosfer normal ya. Kalau tekanan atmosfer normal tadi adalah 10⁻⁵, berarti tekanan 2 kalinya berapa? Ya gampang ya, tinggal 2 kali 10⁻⁵ gitu ya. Nah, ini tinggal dikalikan gitu ya. Jadi ini 2 kali 10⁻⁵ sama dengan 10⁻⁵ ditambah atau gini aja deh. Gini aja ya. Berarti ini 2 kali 10⁻⁵ ya dikurangi 10⁻⁵ ya, karena 10⁻⁵-nya pindah ke ruas kiri. Nah, yang sebelah kanan 10⁻³ kali 9,8 dikalikan dengan H gitu ya. Nah, kemudian H-nya tetap ada di sebelah sini. Yang sebelah kiri 2 kali 10, 2 kali 10⁻⁵ dikurangi 10 dikurangi 10⁻⁵ ya dibagi yang sebelah sini karena dia adalah perkalian di kanan, maka ketika dia pindah ke ruas kiri dia menjadi pembagian ya. 10⁻³ dikali 9,8. Nah, ini tinggal pakai kalkulator ya. Oke, saya akan hitung dulu sebentar. Ya, dan jawabannya 10 ya. Ya, karena juga di sini sudah dihitungkan sebenarnya ya. Jadi ini kan H ya. H sama dengan sekian gitu ya. Nah, ini juga H-nya gitu ya. H-nya adalah sama dengan 2 kali 10⁻⁵. Dia 2 kali 10⁻⁵ dikurangi 10⁻⁵. Ya, 1 kali 10⁻⁵ yaitu 10⁻⁵ dibagi 1000 ya. 1000 itu adalah 10⁻³ ya dikali 9,8 ya. Ini 9,8. Ya, jawabannya adalah 10 meter. Nah, jadi kalau kita ingin merasakan kita mendapatkan tekanan 2 kalinya tekanan di udara bebas saat ini, kita bisa menyelam sedalam 10 meter gitu ya. Nah, jadi memang kalau di air normal itu semakin kita turun 10 meter itu tambah 1 atm ya. Kalau kita misalnya di permukaan ya, di permukaan air kita tekanannya 1 atm. Kemudian kita berenang gitu ya, kita berenang sampai 10 meter, nanti tekanan kita itu tekanan yang kita rasakan ya, itu adalah 2 atm. Ya, terus kita 10 meter lagi ke bawah itu akan jadi 3 atm ya dan seterusnya gitu ya. Tapi ingat itu kalau kita berenang di dalam air ya.
Maksudnya air murni, air laut gitulah ya. Ya air laut tidak murni, tapi apa namanya, massa jenisnya tidak terlalu jauh gitu ya. Biasanya semakin besar massa jenisnya, itu juga akan berpengaruh ke tekanannya makin besar, seperti itu biasanya ya. Oke, itu untuk yang A ya. Nah, sekarang kita eh, yang B ya. Jadi yang B tadi tekanan di kedalaman 11 km di Palung Mariana gitu ya. Oke. Oke. Nah, kita menggunakan apa namanya? Rumus yang tadi ya. Ya. P yang dicari sama dengan P atmosfer ditambah rho fluida ya, rho air kalau dalam hal ini G dan H gitu ya. Nah, tadi P atmosfer adalah 10⁻5 ya. Oke, 10⁻5 ditambah rho air adalah 10⁻3 ya, atau 1000 gitu ya. Kemudian G-nya adalah kita anggap 10 ya. Kita anggap 10 saja. Karena beda 9,8, tapi di kasus ini kita anggap 10 biar hitungnya gampang gitu ya. Kemudian H-nya adalah 11 km ya. Oke, 11 km itu berapa meter gitu ya. Ini 11 km itu sama dengan 11 kali 10⁻3 meter gitu ya. Nah, berarti H-nya adalah pakai yang ini ya. Jadi di sini hanya 11 kali 10⁻3 gitu ya. Nah, berarti ini adalah 10⁻5 ditambah 10⁻3 ditambah 10⁻3 dikali 10⁻3 ada 10⁻1 berarti ini 10⁻7 ya. 7 dikali dengan 11 ya. Ini saya buat bracket dulu. Nah, ini tinggal dihitung ya. Berarti ini ada 10⁻5 itu kan 100.000 ya. 100.000 ditambah dengan 11 kali 10⁻7 berarti 11, nolnya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Ini saya buat koma di sini untuk memisahkan. Nah, berarti berapa ini ya? Ini kan 110 juta ya. Berarti 110 juta 0, oh enggak, 110 juta 100.000 ya. PA gitu ya. Nah, atau sama dengan 110.100 ya. 110.100 kilopascal ya, atau sama dengan 110,1 megapascal ya. Jadi dari kilopascal menuju megapascal itu naik 3 ya. Itu naik 3 ya. Oke, kalau saya gambarkan tangganya itu seperti ini ya. Kalau saya gambarkan tangganya. Oke, dari yang terkecil ya. Ya, dari yang terkecil, bukan yang terkecil ya, karena sebenarnya masih ada yang lebih kecil lagi. Jadi ini ada mili Pascal ya, kemudian senti Pascal ya, kemudian apa namanya, desi ya, desi Pascal, kemudian ada lagi Pascal ya, kemudian deka Pascal, hekto Pascal, kilo Pascal. Nah, kemudian dia naik 3 ya. Saya tidak tahu yang di sini namanya apa ya, namanya apa. Nah, ketika sampai di yang di sini itu menjadi mega Pascal gitu ya. Nah, 1 mega Pascal itu sama dengan 1000
kilopascal. Nah, kenapa kok 1000 kilopascal? Karena dia turunnya 3 ya, 1, 2, 3 kilopascal gitu ya. Nah, oke, jadi jawabannya adalah 110,1 megapascal. Nah, kita cocokkan coba ya, kita cocokkan eh, di sini. Nah, di sini jawabannya cuman 110 karena memang dibulatkan ya, karena 110,1 dia jadikan 110 megapascal. Ya oke, itu untuk video kali ini. Kita nanti akan lanjutkan ke measuring pressure atau bagaimana kita mengukur tekanan gitu ya. Oke, terima kasih atas atensinya sampai pada video kali ini.